nyaman? Sudah. Sudah. Baiklah. Sebelumnya kan kita belum ada saling kenal nih. Apa ada sudah pernah melihat kakak? Belum. Berjumpa dengan kakak belum pernah? Berarti ini pertama kali ya. Nah, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya nantinya selama melakukan konseling itu kita ada lebih leluasa lagi bercerita karena sudah mengenali kakak dan lebih bisa mengungkapkan permasalahan yang ada rasakan itu. Nah, perkenalannya dimulai dari kakak atau dari adik? Dari kakak. Dari kakak. Baiklah, perkenalkan, nama kakak Dwi Sulistiawati. Biasa dipanggil Kak Dwi. Kalau adik? Hafizah. Pak Hafizah. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Fiza. Biasa dipanggil Fiza. Oke, Fiza. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu Fiza kesini tadi dari mana? Sebelum kesini tadi ya Fiza dari mana? Dari rumah teman. Dari rumah teman. Ngapain tuh? Habis selesai ngerjain kelompok. Ngerjain tugas kelompok. Oh, banyak tugasnya ya? Banyak tugasnya? Iya. Udah kelas berapa Fiza? Masih kelas 8. Masih kelas 8. Itu ya lagi banyak-banyaknya tugas ya. Berarti sudah dari rumah teman tuh Fiza? Ingin melakukan kesini. Ingin lakukan sering ke sini. Berarti langsung ke sini tadi ya? Oh, nah Fiza. Nah, berarti Fiza udah pernah mengikuti konseling ini? Belum. Belum, berarti ini baru pertama kali ya. Nah, berarti Fiza nggak tahu apa itu konseling, tujuannya atau lain sebagainya. Nggak tahu. Itulah, kakak jelaskan dulu ya apa itu konseling, tujuan dan lain sebagainya. Jadi, konseling ini yang namanya konseling individual. Yang mana konseling ini merupakan strategi layanan di bimbingan dan konseling yang dilakukan secara tatap muka face to face antara konselor dan konseli atau konselornya kakak dan konselinya Fiza. Nah, dalam konseling individual ini juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya ada untuk mencari solusi dari permasalahan yang Fiza alami sekarang ini, memahami diri sendiri atau memahami diri Fiza nantinya, dan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Fiza. Nah, lalu di dalam konseling individual ini kita juga memiliki beberapa azas. Di antaranya ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini Fiza tenang saja, semua data, informasi atau masalah yang Fiza alami ini tidak akan disebarluaskan atau diketahui oleh pihak luar. Cukup sampai di sini saja kita membahasnya. Tetapi jika Fiza ingin diberitahukan oleh pihak luar yang juga mengalami permasalahan sama seperti yang Fiza rasakan ini, atau untuk memberikan informasinya, kakak bisa memberitahukannya. Tapi jika Fiza tidak mengizinkan, itu kakak akan rahasiakan. Nah, itu dinamakan dengan azas kerahasiaan. Lalu ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini Fiza jangan sungkan-sungkan untuk bercerita di sini, karena kakak ingin Fiza mengungkapkan semua permasalahan Fiza, semua informasi yang Fiza dapatkan. Nah, kakak tidak mau Fiza menutup-nutupinya nanti, supaya nanti kita bisa mencari jalan keluarnya atau solusi dari permasalahan Fiza yang Fiza rasakan itu. Lalu ada juga azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini yang mana Fiza datang ke sini secara sukarela, tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak luar atau pihak manapun. Nah, di sini kakak mau bertanya, Fiza datang ke sini secara sukarela? Iya kak. Sukarela, berarti atas kemauan diri sendiri ya, tidak ada keterpaksaan dari pihak luar. Baiklah, itu bagus supaya kan itu kan karena permasalahan diri sendiri harus bisa menyelesaikannya di sini. Nah, sampai di sini apa Fiza sudah paham? Sudah. Baik, di sini juga ada namanya kontrak konseling.
Yang mana kontrak konseling ini kita memiliki waktu 40 menit atau 40 menit, dan itu dilakukan jika ada yang bersifat urgent atau mendesak nantinya bisa kita lanjutkan di hari berikutnya. Tetapi jika itu tidak urgent atau tidak mendesak, itu kita bisa lanjutkan sekarang juga. Nah, apa Fiza sepakat? Sepakat. Nah, baik, nanti kita akan melakukannya ya. Nah, sampai di sini apa Fiza sudah siap untuk mengikuti konseling? Sudah. Nah, kakak ingin Fiza ceritakan apa permasalahan Fiza yang Fiza rasakan saat ini. Kurang percaya diri, insecure. Kurang percaya diri, ya. Orang akhir-akhir ini banyak ketemukan emang orang banyak percaya diri. Lalu apa yang membuat Fiza ini kurang percaya diri? Kurang percaya diri Soal kepintaran. Memangnya siapa yang Fiza lihat itu? Kok bisa Fiza berpikir Fiza nggak bisa pintar juga kayak orang tua? Emang siapa yang Fiza lihat itu? Ada teman sekolah. Teman sekolah ini berarti teman sekolah yang sekarang ya? Ya. Nah, itu tuh dia emang pintarnya bagaimana? Ya, pintar dalam berbagai macam kayak hafiz, agama. Fiza dalam bidang itu tapi masih bisa kan? Bisa, tapi nggak sehebat apa sepintar teman Fiza itu. Oke. Nah, terus Fiza ini tadi kelas 8 ya? Kelas 8. Selain itu, apa yang membuat Fiza kurang pede lagi atau merasa insecure? Kayak biasanya kan kalau di SD kan Kak, kalau di SD kan kayak udah apa, teman-teman dekat rumah, udah kenal semuanya, kayak udah biasa gitu kan mereka, udah nggak insecure, udah ada diri. Tapi kalau yang di sekolah sekarang ini kayak kurang aja gitu percaya dirinya. Sini ternyata banyak yang lebih cantik ya, banyak yang lebih pintar ya, kayak gitu. Oh, Fiza beranggapan gitu, udah berpikir gitu ya. Oh, itu yang membuat Fiza nggak berani tampil di depan umum atau kurang percaya diri, kurang insecure. Nah, padahal semua orang kan memiliki kapasitas ataupun kemampuan itu berbeda-beda. Mungkin di Fiza ini bukan di situ, di tempat yang lain. Maksud dari sini mungkin Fiza teman kemampuannya di sini atau fisiknya di sini, kecantikannya di sini. Mungkin Fiza ada juga, tapi bukan di situ. Dilihat orang, mungkin Fiza juga dilihat orang yang begitu kan. Nah, kita kan nggak tahu tuh, penglihatan orang juga beda-beda. Fiza pikirnya teman Fiza, oh dia cantik, dia pintar. Kita nggak tahu, mungkin ada juga yang bilang Fiza gitu juga, Fiza ini cantik ya, Fiza ini pintar, dia mampu untuk melakukan sesuatu. Aku bisa nggak ya? Mungkin di orang lain juga gitu. Seperti yang Fiza alami sekarang, mungkin seperti itu juga. Nah, lalu apa lagi yang membuat Fiza merasa kurang percaya diri itu? Kalau misalkan disuruh tampil ke depan, lihat banyak orang kayak agak grogi, takut gitu. Agak grogi. Lalu Fiza lakukan apa enggak karena grogi itu? Lakukan tapi agak Oh, lakukan. Nah, itu kan sudah termasuk berani tuh, tapi mungkin karena Fiza jarang tampil di depan umum. yang sekarang ini ya jarang. Oh, jarang. Dulu SD berarti sering. Ya dulu lingkungannya beda dari yang sekarang Kak. Oh. Kayak mungkin baru masuk yang mungkin 2 minggu atau 3 mingguan, kayak beradaptasinya agak sulit. Beradaptasinya agak sulit. Fiza pindahan dari situ. Iya, pindah. Pindahan itu karena pindahan itu kan belum mengenal satu sama lain, belum tahu sifat-sifat ini bagaimana, sifat ini bagaimana. Nah, itu merasa Fiza kayak kurang percaya diri, kayak nggak mau beradaptasi juga lah intinya gitu kan. Nah, lalu Fiza tadi kan bilangnya takut untuk mencoba hal baru kan. Nah,
Lalu itu tuh dalam bentuk apa tuh Fiza takut untuk mencoba hal baru tuh? Ya, dalam pelajaran itu. Oh, dalam pelajaran. Eh, Pernah Fiza merasa mengikuti suatu lomba? Pernah Fiza mengikuti suatu lomba? Lomba apa kalau boleh tahu? Kalau lomba grafis pernah. Lomba grafis pernah dapat juara. Kalau grafis belum. Nah, tadi belum kan kata Fiza. Lalu kan itu kayak pernah nggak Fiza untuk mencoba lagi walaupun belum pernah dapat juara, tapi Fiza ingin mencoba lagi? Enggak. Oh enggak, kenapa tuh kalau Fiza nggak mau mencoba lagi? Iya itu. Karena aku insecure, kurang percaya diri. Nah, kan Fiza belum mau mencoba lagi, tapi Fiza sudah merasa kurang percaya diri, merasa insecure. Siapa tahu kan nanti yang berikutnya Fiza menang, dapat juara, tapi Fiza merasa pasti aku nggak bisa, pasti gagal lagi, nanti gagal lagi, ya kan, pasti berpikiran begitu. Iya. Nah, lalu ada juga Fiza sering dibanding-bandingkan dengan teman atau dengan orang lain? Pernah. Apa tuh? Kenapa orang tuh membandingkan Fiza? Mungkin kayak dia lebih pintaran si itu daripada si ini. Oh, dibandingkan gitu. Yang membandingkan tuh emangnya dia emang dia pintar juga? Oh, enggak, biasa aja. Nah kan itu salah tuh. Dia aja nggak bisa seperti Fiza lakukan sekarang kan, tapi dia sudah berani kayak Fiza pasti itu lebih pintar ini dibanding Fiza. Itu dia bilang kan. Padahal dia nggak ada sepintar Fiza kan. Nah itu kan salah besar apa yang dibilang sama teman tuh, karena sering membandingkan tuh kan. Padahal dia belum tentu dia bisa kayak seperti Fiza atau teman Fiza itu. Nah teman Fiza tuh ada juga nggak bilang kayak gitu juga, yang pintar ini tadi kayak membandingkan Fiza kayak ya kamu nggak bisa kayak aku juga, aku pintar kamu itu, ada nggak seperti itu? Enggak, alhamdulillah yang pintar baik banget. Oh baik, ya kan berarti yang salah di sini tuh yang mengatakan, yang teman tadi tuh mengatakan Fiza nggak sepintar yang teman ini, karena dia iri sama Fiza tuh, dia nggak bisa seperti Fiza, dia merasa Fiza ini hebat ya, tapi aku bandingkanlah sama itu, ada yang berpikir itu, padahal kan dia aja kayak nggak mau mencoba kan. Apa dia ada juga pernah mengikuti gitu, mengikuti tafis, mengikuti lomba? Tidak kan? Nah berarti dia tuh kayak merasa iri sama Fiza. Nah lalu apa lagi yang membuat Fiza merasa kurang percaya diri itu? Kayak misalkan dia kan dari pindahan ya kak. Kalau misalkan teman dia kan cuma sedikit yang teman dekat. Kalau misalkan dia main sama ini, nanti yang teman lamanya ini gitu, kayak jadi penghancur gitu kak. Oh, itu yang di teman yang di Sekolah ya. Oh, berarti teman Fiza di sekolah itu bisa dibilang banyak atau gimana? ya lumayan. Lumayan banyak. Nah, kan banyak juga yang main sama Fiza. Mungkin karena Fiza juga pindahan gitu kan. Nah, jadi Fiza tuh merasa dalam diri Fiza tuh takut Fiza gabung sama ini, nanti dia bilangnya gini-gini kan. Nah itu merasa Fiza kurang percaya diri juga. Nah dalam bentuk tampil di depan umum tadi itu Fiza juga merasa kurang percaya diri. Tampaknya Fiza ini memang karena faktornya di lingkungan juga ya, jadi kurang percaya diri. Nah itu mungkin karena membuat Fiza nggak beranilah tampil di depan, karena ini lingkungan baru. Dulu di SD saya berani, nah tapi kenapa di ini saya tidak berani ya, mungkin Fiza berpikiran gitu. Jadi Fiza udah takut mencoba itu, padahal siapa tahu kan dari Fiza coba, nah itu bisa meningkatkan prestasi Fiza seharusnya gitu. Nah tapi Fiza malah berpikiran nggak mau mencoba itu, takut salah, takut gagal. Nah itu yang dipikiran Fiza kan? Ya. Nah baiklah Fiza. Nah jadi kakak pengen tahu nih apa rencana ke depan Fiza
supaya Fiza bisa percaya diri lagi lah. Bisa yang di SD itu Fiza di SD kan dulu percaya diri, tiba di SMP ini percaya diri itu hilang. Nah, bagaimana Fiza bisa membangkitkan itu lagi? Pengen ngajak ngobrol mereka, pengen coba-cobalah tampil ke depan gitu, walaupun agak grogi. Oh, tampil mau mencoba lagi ya. Lalu ada lagi Fiza? Iya, itu kayak pengen coba, pengen lebih baik dari sebelumnya. Pengen lebih baik dari sebelumnya. Sebelum ini ya, sebelum dari Yang di sini. Oh, dari yang di sini. Nah, oke, itu bagus tuh. Bagus yang Fiza bilang tadi. Kedepannya Fiza mau begitu. Nah, di sini kakak ingin memberikan suatu contoh bahwasanya dulu kakak juga kayak pernah mengalami seperti yang Fiza alami sekarang ini. Dulu waktu SMA kakak juga tidak berani maju ke depan, tampil ke depan, dan kurang percaya diri lah pokoknya, dan sering juga insecure, apalagi di sini kan melihat orang cantik-cantik. Kemarin tuh waktu kakak SMA tuh cantik, terus kakak kayak merasa orang kawan kakak ini cantik. Nah, kakak kayak gini lah kan, jadi kakak berpikiran yang enggak itu. Lalu kakak juga kurang percaya diri untuk tampil di depan. Padahal kakak tuh ingin mencoba kan, tapi entah kenapa dan pikiran kakak tuh nggak mau lah, nanti takut kan, takut gagal. Padahal kakak belum tahu tuh nanti gagal atau enggak. Siapa tahu kan dari suatu yang dicoba nanti tuh siapa tahu jadi sukses nanti ke depannya kan, karena sudah terlatih. Tapi kakak nggak mau. Lalu kakak coba tampil lah kan, perlahan kan, dari yang kecil dulu. Setiap guru di sekolah, di kelas kalian menyuruh kakak maju ke depan, cobalah menyelesaikan ini. Awalnya kak tolak kan, jangan bu, waktu SMA dulu tuh. Tapi setelah sekian lama cobalah. Nah, jadi kakak mau, coba dulu dari yang kecil tadi tuh. Nah, lalu pas di depan umumnya, di lapangan sekolah itu waktu SMA, kakak disuruh maju ke depan untuk menyampaikan sebuah pidato kan. Nah, ya udahlah kakak coba kan, siapa tahu kan kakak dari sini kakak belajar tuh untuk bisa meningkatkan percaya diri kakak. Lalu kakak coba tuh, dan alhamdulillah banyak yang mengapresiasi, banyak yang mendukung. Rupanya kakak tuh emang takut untuk mencoba suatu hal baru. Lalu kakak terbiasa tuh, lama-lama jadinya kakak berani tampil di depan umum, mengikuti lomba, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dari situ kakak udah belajar tuh, oh berarti kita nggak bisa bagaimana kita nggak bisa menilai bahwanya kita nggak bisa untuk melakukan ini sebelum kita mencobanya. Dan dulu juga kakak sering juga dibandingkan tuh sama teman kakak yang lebih pintar, seperti yang Fiza alami itu tadi. Kakak dibilang gini, kok dulu ini kayak nggak cantik lagi itu dibilangnya, terus mana nggak cantik, nggak kayak kurang lah nggak pintar gitu, kurang pintar. Nah, dari situ kakak buktikan kan bahwasanya nggak semua yang perkataan orang itu selalu kita turuti. Kakak cobalah, kakak belajar tadi kan, kakak dari yang kecil. Nah, akhirnya kakak bisa untuk melewati itu semua. Dan sampai sekarang alhamdulillah kakak berani untuk tampil depan umum. Nah, kakak mau tanya, Fiza bisa melakukan seperti yang kakak lakukan itu? Bisa. Untuk lebih meningkatkan percaya diri Fiza, jangan merasa insecure lagi, karena kan setiap orang berbeda tuh kemampuannya, ataupun apa yang ada dalam diri kita itu kan berbeda. Nah, Fiza bisa tuh.
Insyaallah coba. Dicoba dulu yang apa, coba perlahan dulu dari yang kecil supaya percaya diri Fiza itu kembali lagi seperti SD kan. SD padahal Fiza udah percaya diri, udah berani mengikuti lomba kan, seharusnya itu ditingkatkan lagi, tapi Fiza malah menurut, malah nggak mau tampil lagi. Akhir-akhir ini belum pernah ikut lomba sejak SMP. Oh, belum pernah. Percaya dirinya udah hilang gitu. Udah hilang kan semenjak itu tadi, semenjak apa, lingkungan tadi itu, teman itu yang membuat Fiza kan. Nah, cobalah besok Fiza memang carilah lingkungan yang membuat Fiza itu nyaman, teman yang nyaman. Jangan sampai percaya diri Fiza itu hilang karena teman yang tadi tuh. Nah, baiklah Fiza, jadi kesimpulannya itu Fiza ini sulit untuk percaya diri atau merasa kurang insecure. Nah, tadi kan dari pemahaman contoh pribadi yang Kak tadi itu bisa Fiza lakukan seperti yang Kak Rum bilang tadi. Nah, kesimpulannya itu Fiza merasa bahwasanya diri Fiza itu nggak bisa seperti orang lain. Nah, padahal Fiza tuh mampu melewati itu, tapi Fiza merasa nggak mau, jadinya percaya diri itu hilang. Nah, solusinya yaitu Fiza harus bisa mengontrol percaya diri Fiza itu, atau membuat percaya diri Fiza itu kembali lagi seperti yang waktu SD, mengikutilah lomba-lomba yang ada di sekolah. Jangan takut untuk gagal itu hal yang biasa. Yang penting Fiza sudah mampu melewati itu atau mau mencoba itu. Nah, jadi Fiza mengikuti apa yang diberikan Kak tadi contohnya. Bagus apa yang Fiza rencanakan tadi itu kan. Bagus Fiza ingin mencoba itu, dan kakak yakin Fiza bisa melewati itu lagi, bisa meningkatkan percaya diri Fiza lagi. Yang dari awalnya pertama di SD percaya diri, tetapi waktu di SMP malah hilang percaya diri itu. Kakak yakin itu Fiza bisa melewatinya. Nah, Fiza juga harus merasa yakin dalam diri Fiza. Fiza yakin nggak? Kakak tanya Fiza merasa yakin nggak dalam diri Fiza? Masih ragu atau kurang. Nah, itu mungkin karena Fiza merasa masih takut tuh ya, membuat Fiza masih ragu. Tapi cobalah Fiza, coba dulu besok, mulai dari besok Fiza coba dulu. Nah, tadi kan Fiza bilang tuh kan rencana kedepannya ingin menjadi lebih baik dan lebih dari yang sebelumnya. Nah, ingin mencoba juga kan lebih dari ya. Nah, itu kakak ingin Fiza lakukan apa Fiza bilang tadi. Baiklah Fiza. Fiza, apakah ada permasalahan yang lain yang ingin Fiza ungkapkan sekarang? Tidak ada, berarti cuma masalah kurang percaya diri tadi atau kurang insecure. Nah, jika ada permasalahan yang lain yang ingin Fiza ungkapkan lagi, bisa Fiza hubungi Kakak atau kita bisa melakukan konseling lagi. Nah, kalau kita ingin melakukan konseling lagi, kapan bisanya Fiza? Insya Allah minggu depan di tempat ini, di jam sekarang, di hari sebelum sama seperti ini. Baiklah, insya Allah kita akan melakukannya lagi ya. Oke Fiza, terima kasih sebelumnya ya Fiza sudah mau meluangkan waktu Fiza untuk berbagi cerita di sini, dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih Fiza sudah mau berbagi cerita dari yang Fiza, dan Fiza juga mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Baiklah Fiza, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Kak. Fiza.